itu homogen, ya, kemudian seperti keju tadi kita sebut gaseosa, peradangan yang gaseosa. Nah, ini kalau dilihat secara mikroskopik, granulomus merupakan struktur berbentuk nodulus seperti ini lingkaran-lingkaran. Karena ini adalah penyakit kronis, kita lihat satu bagian ini yang kiri atas, ini adalah paru-paru yang mengalami peradangan granulomatus, sementara yang bawah ini masih yang normal, kelihatan sedikit ini ya. Ini area paru-paru yang normal. Jadi seperti halnya peradangan yang kronis yang dicirikan dengan eh, terbentuknya massa seperti ini, bisa fibrinosa, granulomatosa, itu akhirnya merusak. Jadi mikroarsitektur jaringan itu sudah sulit dikenali. Kalau dibesarkan di sini gitu, Anda disuruh menebak organ apa, ini nggak bisa, ya, di bagian itu. Kita tahu ini paru-paru, ya, karena kita masih melihat struktur alveoli yang di bagian kecil ini, ya. Nah, ini dia. Jadi ini multivokal granulomatous pneumonia. Ya, bentuknya bintik-bintik seperti ini, multivokal. Jadi Anda bisa bayangkan kalau diffuse, ya, diffuse itu dengan multivokal hampir sama kalau diffuse sama multivokal. Di mana diffuse dia lebih merata. Ya. Disebabkan oleh jamur, Clostridium dermatitis, peradangan granulomatous. Jadi yang berdasarkan agen penyebabnya, peradangan granuloma itu umumnya disebabkan oleh bakteri dan jamur. Bakteri yang kita kenal kemudian menimbulkan peradangan yang granulomatus itu adalah bakteri-bakteri, salah satunya itu TB tadi ya. Kemudian kalau jamur, hifanya sering mengakibatkan itu. Oke, edema paru ini mekanismenya sebenarnya kita pernah bahas di eh, general pathology kemarin. Jadi edema paru berdasarkan namanya adalah satu penumpukan cairan di dalam paru-paru, plasma ya. Dan itu timbul karena nantinya beragam, tetapi kalau dia masif itu timbul akibat gangguan atau congestive heart failure namanya ya, disertai kongesti dulu dan ada kemudian terjadi edema. Jadi edema itu kan adalah akumulasi cairan di ruang interstisial ya, itu edem. Artinya plasma darah yang terperangkap di luar pembuluh vaskuler. Nah, di paru-paru ini bisa timbul karena gangguan dari ventrikel jantung yang kiri. Ya, nanti pelan-pelan ya Anda remind lagi bagaimana gangguan jantung sebelah kiri itu kemudian pada ujungnya dia mengakibatkan edema paru. Itu nanti pelajari sendiri. Jadi kalau secara mikroskopik edema itu nanti Anda bisa lihat adanya penumpukan plasma di dalam lumen alveoli ya. Lumen alveoli ini pembuluh darah, ini yang warna homogen eosinofilik, ini adalah plasma ya. Dia numpuk di situ. Ini gambaran edemanya dengan sel-sel pneumosit tipe 2 yang menonjol ya di sini. Edema paru yang berlanjut itu bisa mengakibatkan hidrotorak ya. Jadi kurang lebih setelah paru-paru itu apa namanya cukup penuh dengan di ruang interstisialnya oleh cairan odem, itu kemudian dia bisa apa namanya itu menumpuk di rongga dada yang disebut sebagai hidrotorak. Penyebabnya sama ya, ini yang bisa apa metabolik, bisa apa namanya penyakit-penyakit infeksius ya. Jadi intinya kalau kita bicara odema itu sebenarnya ada 4 mekanisme ya bagaimana odem terbentuk. Termasuk yang hidrotorak itu bisa karena hipoproteinemia. Jadi nanti apa kaitannya? Jadi hipoprotein di dalam pembuluh apa di dalam plasma darah kita
atau yang umum juga karena protein yang terpenting itu di darah antara lain adalah albumin yang terkait dengan hidrotorak, maka hipoproteinemia ini bisa juga disebut albuminemia, mewakili satu jenis dari ini. Oke, hidrotorak ini ada gambaran penumpukan cairan di dalam rongga dada dan ini menyertai gangguan paru-paru yang masif ini. Jadi ini penyakit yang sistemik. Jadi ada kita lihat paru-parunya tadi ya, sebagai normal dan seterusnya. Silotorak, nanti ada hemotorak. Silo itu adalah penumpukan plasma ya. Apa namanya, limfe, cairan limfe yang banyak mengandung lemak. Silotorak. Terus nanti ada torak dan seterusnya. Ini berdasarkan bentuk-bentuk cairan yang menumpuk aja. Jadi kalau hidrotorak itu plasma ya, plasma, cairan edema plasma. Silotorak, kemudian hemotorak dan seterusnya. Nah ini jadi warnanya condong putih di rongga pleural, silotorak ini, dan encer gitu ya, mengandung banyak itu. Hemotorak sama. Hemotorak itu sering kemudian kalau kita buka dia mengakibatkan aglutinasi. Ini hanya gambaran-gambaran perubahan-perubahan ya yang lain terkait dengan gangguan yang itu. Nah, selanjutnya yang di paru yang lain adalah pembungkus paru. Kita tahu ada paru-paru kita itu ada bungkusnya ya, yang penting ya. Itu ada kapsulanya. Yang membungkus langsung paru itu adalah pleura yang visceralis. Kemudian ada yang nempel di dalam rongga dada yang pleura parietalis. Ya, di antaranya itu sering kemudian terjadi penumpukan hasil dari proses peradangan. Dia bisa nanti pleuritis ini bisa serosa, fibrinus, ya,
Guys, keluar aja nanti diabsenin sama dokternya.